Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bayi laki-laki ditemukan dibuang di sebuah pot bunga milik warga di Jalan Kantor Baru, Paledang, Kota Bogor. Niat bawa kabur ponsel, pencopet malah terlacak di aplikasi pencarian ponsel dan ditangkap korban. Tersangka tindakan anarkistis di gedung DPRD Jabar diduga menerima dana dari kelompok anarkisme luar negeri. Seorang pria mengamuk di depan sebuah klinik karena tidak terima dengan hasil pemeriksaan sang istri. Aksi ini menghebohkan warga karena pria tersebut membawa senjata tajam. Ketegangan terjadi di sebuah klinik kesehatan di kawasan Cikajang, Garut. Dalam rekaman video terlihat warga geram dengan tindakan seorang pria yang tiba-tiba mengamuk kepada pemilik klinik. Pasalnya selain memaki pemilik klinik, pria tersebut juga datang sambil mengacungkan senjata tajam jenis golok. Akibat kericuhan ini, pagar klinik pun roboh. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Tak lama setelah itu, anggota Polsek Cikajang dan tim Jatanras Polres Garut langsung menangkap pelaku. Kejadian itu dipicu karena pelaku tak terima dengan hasil pemeriksaan istrinya di klinik tersebut. Pelaku mengaku kecewa karena hasil pemeriksaan kesehatan di klinik justru berbeda dengan hasil pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang menyebabkan sang istri menjadi lemas. Berinisial K ini merasa tidak puas atas istrinya yang berobat, ke klinik saudara I ini, yang mana untuk direkomendasikan atau dirujuk untuk penanganan lebih lanjut yang diduga ada penyakit kandungan, ya berduga. Atas dari itu kemudian saudara K ini tidak terima karena dengan akibat dari rujukan tersebut istrinya menjadi drop gitu kan, setelah dilakukan ke konsultasi atau ke rumah sakit ternyata penyakitnya adalah gejala liver. Itu jadi tidak terima, akhirnya marah-marah datang ke klinik saudara I dengan marah-marah kemudian melakukan pemukulan dan mengancam dengan menggunakan golok. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Seorang copet telepon genggam tak berkutik usai terlacak di aplikasi pencari handphone di kawasan Pancasan, Kota Bogor. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah handphone dan sepeda motor. Pria bernama Sodri, warga asal Tangerang ini tak berdaya saat ditangkap warga. Ia tak bisa berkutik setelah terlacak membawa kabur sebuah ponsel di kawasan Pancasan, Kota Bogor, Senin sore. Setelah ditangkap, pria 43 tahun ini pun lalu diserahkan ke polisi untuk diproses lebih lanjut. Sebelumnya, pelaku bersama rekannya mencopet sebuah telepon genggam milik penumpang wanita di dalam angkutan kota. Korban yang menyadari handphonenya hilang lalu melacak keberadaan ponselnya dengan menggunakan aplikasi pencarian hingga akhirnya berhasil ditemukan kembali. Kini polisi tengah memburu satu pelaku lainnya yang melarikan diri. Ya, di mana pada saat korban inisial SR naik angkot dari Empang menuju rumahnya daerah Pancasan, pada saat korban turun dari angkot, korban dihalang-halangi oleh pelaku ya. Pada saat sampai rumahnya, korban baru menyadari bahwa HP-nya hilang. Setelah dilacak oleh sama suaminya, HP tersebut dipegang oleh 2 orang terduga pelaku. Di antaranya 1 orang ini berinisial S. Dari tangan tersangka, petugas menyita sebuah handphone beserta 1 sepeda motor sebagai barang bukti. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara.
Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebanyak 42 orang jadi tersangka tindakan anarkistis dalam aksi massa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung akhir Agustus lalu. Dari hasil penyelidikan Polda Jawa Barat, para tersangka menerima dana dari kelompok anarkisme luar negeri. Polda Jawa Barat menetapkan 42 orang sebagai tersangka tindakan anarkistis. Aksi anarkistis ini dilakukan para tersangka dalam kasus pembakaran, perusakan, dan penyerangan ke polisi saat aksi massa akhir Agustus lalu di depan gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Ke-42 tersangka tersebut diketahui memiliki latar belakang beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, tunakarya hingga karyawan swasta. Para tersangka memiliki peran masing-masing, mulai dari provokator, perakit bom molotov, pembakar, dan perusak fasilitas. Dari hasil penyelidikan, ternyata kelompok ini bukanlah demonstran, melainkan oknum yang sengaja mengacau. Belakangan, diketahui mereka mendapatkan aliran dana dari kelompok anarkisme jaringan luar negeri. Keterbukaan informasinya ini mereka manfaatkan, sehingga mereka menemukan atau bisa tersambung dengan kelompok anarkis di luar negeri. Kamu rasakan diposting tidak hanya sekali, pertama langsung direspon. Berkali-kali, baru emailnya itu dibalas sama dari sebuah negara lah. Setelah diyakini benar mereka ini satu paham, barulah terjadinya pengiriman uang. Salah satu metode pengiriman uangnya melalui PayPal. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut guna mencari aktor intelektual di balik aksi anarkistis tersebut. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Umum dan Siber dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tidak ada kapoknya, seorang residivis kembali diringkus polisi karena mengedarkan 31 gram sabu-sabu. Polisi juga menangkap 3 pelajar yang terlibat penyalahgunaan obat terbatas. Menggunakan baju tahanan biru, keempat pria ini digelandang ke Mapolres Kota Banjar. Mereka jadi tersangka kasus peredaran narkoba. Mirisnya, 3 dari 4 tersangka masih berstatus pelajar. Pengungkapan kasus ini bermula saat polisi mendapati ada 3 pelajar perempuan yang tidak sadarkan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mereka membeli obat terbatas dari sebuah warung kelontong yang dioperasikan ketiga pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita 7.810 butir obat terbatas. Pelaku membeli obat-obatan tersebut secara online. Sementara 1 tersangka lainnya merupakan residivis kasus peredaran narkoba. Tak jera, pelaku yang baru saja keluar penjara 6 bulan lalu mengedarkan sabu-sabu seberat 31,4 gram beserta alat hisapnya. Bahwa perempuan tersebut telah mengkonsumsi obat jenis double G yang dibeli di wilayah Kota Banjar. Unit 2 Sat Narkoba Polres Banjar mendeteksi tempat atau warung yang menjual obat keras tersebut. Diduga berasal dari warung obat yang berada di wilayah Sumanding atau Kota Banjar. Kalau ada perorangan yang menjual? Kebanyakan perorangan karena mungkin masyarakat juga sudah tahu dan orang-orang di sekitar juga sudah tahu kalau di warung itu mereka bisa ketahuan gitu banyak. Ya, warung dia bisa warung kelontongan bisa apa aja, warung itu tidak seperti orang apotek. Bukan untuk obat, bukan. Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap peredaran narkoba di Kota Banjar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Seorang warga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kepergok mencuri puluhan kabel grounding di jalur kereta cepat Wus. Aksi ini sangat membahayakan perjalanan kereta.
Pria bernama Asep Suryana kepergok tengah mencuri puluhan kabel grounding atau penangkal petir di jalur kereta cepat Wus, tepatnya di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pengungkapan ini berawal saat petugas PT KCIC melakukan patroli rutin di sepanjang rel kereta cepat, memergoki pelaku tengah membawa karung. Curiga dengan isi karung, petugas menggeledah dan menemukan 51 potong kabel dengan panjang 35 cm dan 3 potong kabel grounding dengan panjang 70 cm. Tak hanya itu, petugas juga mendapati 1 buah kunci pas dan 1 buah pisau cutter yang diduga dijadikan alat pemotong kabel. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku melancarkan aksi ini karena masalah ekonomi. Barang hasil curian rencananya akan dijual ke gudang rongsokan. Dia memanjat pagar tersebut melalui jalur rel kereta api, masuk rel kereta api tersebut. Sampai saat ini masih kita dalami apakah dia berlaku sendiri ataupun untuk bersama-sama dengan orang yang lain. Dan untuk sementara informasi yang kami dapat dari keterangan bahwasanya untuk barang yang dicuri tersebut dijual pada tukang rongsok dan itu juga masih kita dalami. Aksi pencurian ini sangat membahayakan perjalanan kereta. Kabel yang dicuri berfungsi sebagai pengaman instalasi listrik untuk menyalurkan arus petir ke tanah. Kabel grounding tersebut merupakan bagian dari pagar sound barrier yang berfungsi penting untuk menyalurkan arus petir ke tanah, melindungi sistem kelistrikan, serta menjaga keamanan perjalanan kereta cepat Wus. Pencurian komponen vital ini sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu keselamatan dan operasional Wus. Kasus ini ditangani serius oleh KCIC dan pelaku sudah diserahkan ke Polsek Padalarang. Petugas teknis telah melakukan perbaikan di sepanjang jalur rel kereta cepat, sehingga perjalanan kereta cepat Wus telah kembali normal dan tidak terganggu. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.